warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media yang saya banggakan. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapus, baru saja kami dilantik oleh Pak Jaksa Agung. Ya, saya sendiri selaku Wakil Jaksa Agung. Pak Kun tadi menjabat Jampitsus, kemudian Pak Leo Jampidum, Pak Harli Kabandiklat, dan Pak Patis selaku Kaban PPA, yang alhamdulillah telah berlangsung dengan cukup hikmat, ya. Dan tentu saja ini membawa banyak hal, ya, terutama bagi kami pejabat baru dilantik, ya, untuk melaksanakan, ya, berbagai arah kebijakan yang ditelah oleh Jaksa Agung, ya. Termasuk juga kami diminta oleh beliau, ya, untuk terus melakukan sinergitas, ya, koordinasi antar lintas bidang, ya, termasuk di internal kami yang mungkin perlu kita lakukan untuk pelaksanaan tugas-tugas ke depan. Yang berikut, teman-teman sekalian, media yang saya hormati, kami juga tentu mohon dukungan, ya, mohon kemudian support dan doa teman-teman media, ya, dan masyarakat terhadap tugas-tugas ke depan yang hemat kami semakin berat, ya, dengan tuntutan dinamika masyarakat yang semikian kuat, ya, untuk terus kami bisa menciptakan, ya, penegakan hukum yang sesatu sisi tegas, ya, namun pada sisi lain kemudian juga humanis, ya, dalam rangka menegakkan hukum yang baik pada masyarakat, ya. Itu mungkin dari kami, dan kami sekali lagi terima kasih atas dukungan. Masih banyak. Masih ada berarti. Nah, tes masuk ya. Ya, standby aja situ. Baik. Halo. Tes. Halo. Tes. Oke. Ya. Siap. Oke. Ya, siap. Ya. Oke. Baik. Baik. Cukup ya? Oke. Baik, masih. Baik, ya, itu dari saya mungkin, ya, pada intinya seperti itu. Sekali lagi kami mohon dukungan, doa restu teman-teman sekalian dan masyarakat Indonesia pada umumnya, ya, agar kami bisa melaksanakan amanah ini dengan baik, ya, sesuai dengan harapan kita semua, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, rekan-rekan media, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi kami batasi 4 aja, ya. Pertama, karena nanti ada acara lanjutan. Yang kedua juga ini mau sholat Jumat. Oke, saya silakan. Ya,
Jihan Pak dari Tempo. Pertama buat Pak Wajah Pak, tadi dapat pesan khusus nggak sih dari Pak Jaksa Agung untuk gimana sih nanti kedepannya Kejaksaan Agung mengambil kepercayaan publik lagi gitu Pak? Mengingat ini kan habis ada sosok Jampitsus gitu ya, orang yang berpengaruh. Nah untuk yang kedua untuk Pak Jampitsus Pak Kun tadi, Pak ini kan Bapak baru dilantik dan di Jampitsus sendiri kan ada kasus-kasus besar BGN. Termasuk waktu itu sempat geledah kantor rumah mantan Menteri KLHK itu nantinya ke depan bagaimana? Karena untuk yang KLHK ini belum ada progres di publiknya untuk di-sharekan di publik. Untuk Pak Jambos, Pak Rudi Margono, Pak, ini proses pemeriksaannya Pak Febri bagaimana Pak? Makasih. Baik, langsung dijawab ya, biar nggak lupa. Terima kasih Mbak Jihan ya. Tadi di dalam amanat pelantikan pada saya terutama Ya, langsung. selaku Wakil Jaksa Agung ya, yang pertama Disabotase Pak, disabotase. Halo. Ya. tes satu-satu, oke. Iya Pak, baterai kabel Pak. Ini ya. Udah, oke. Siap ya, oke ya. Udah. Baik ya, tadi pertanyaan dari Tempo ya, Mbak Jihan, saya bisa jawab ya. Tadi pada saat pelantikan, Pak Jaksa Agung titip pesan kepada saya selaku pejabat baru Wakil Jaksa Agung ya. Antara lain yang menjadi fokus beliau adalah saya pastinya membantu beliau ya untuk melaksanakan seluruh arah kebijakan Jaksa Agung ya. Termasuk juga berbagai rencana kerja ya, dan juga target-target yang sudah ditetapkan oleh Jaksa Agung, termasuk juga kaitan dengan pelaksanaan implementasi KUHP baru ya, baik di bidang PIDUM sendiri, kemudian di PISUS dan PIDMIL ya, yang tentu saja perlu ada pemahaman secara komprehensif dari seluruh jaksa yang ada di Indonesia ini. Termasuk juga kami diminta ya, untuk kemudian turut melakukan pengawasan bersama Pak Jamwas nanti ya, agar pelaksanaan tugas di lapangan tentu saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kode etik, dan juga tetap mendukung atau menjunjung tinggi daripada norma yang berlaku ya. Itu mungkin Mbak Jihan secara umum daripada saya selaku Wakil Jaksa Agung. Terima kasih. Nanti di Pak Jampitsus, Bapak soal pertanyaan Jihan tadi Pak. Jihan perlu jawaban jelas. Terima kasih. Sesuai dengan arahan Bapak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan, ada dua hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar,
dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar. Dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya. Pak, untuk tim ini masih di bawah Jampitsus Pak, untuk koordinator penyidikan? Untuk koordinator tetap Pak Jambas, namun dukungan administrasi dan pengendalian teknis lainnya akan kami lakukan. Pak, kalau misalnya Febri nggak datang hari ini seperti pemanggilan yang pertama, apakah ada tindakan dari Kejagung seperti itu? Secara teknis kalau yang itu nanti Pak Rudi yang akan menyampaikan. Ya. Pak Jawa. Maju Pak. Maju dikit Pak. Maju dikit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan media. Sangat luar biasa dukungan kalian kepada tim 9 utamanya terkait dengan penanganan perkara Jampitsus terus berlanjut. Bahkan sesuai dengan penyerahan 3 perkara dari penyidik Polda dan Kortas, kami pelajari hampir 2 minggu sampai hari ini, mungkin keluar lebih lalu. Kami tetap bekerja dari segi teknis, mengasesmen seluruh alat bukti yang ada, mengasesmen barang bukti yang ada. Kebetulan kita kutip bersama barang bukti yang telah diketemukan itu di ujung, sehingga belum ada saksi yang diperiksa waktu itu. Tetapi akhirnya pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprendik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin ex-Jampitsus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprendik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Demikian juga praktek peradilan setelah kuhap yang ada, ternyata ada putusan peradilan di Kupang bahwa siapapun harus diperiksa, dan tiba-tiba ditentukan statusnya yang berbeda, maka penetapannya tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai Prukis hari ini penanganan perkara mantan Jampitsus tetap berlanjut. Kenapa terbit sprendik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah digeledah ditemukan oleh teman-teman Kortas dan Polda akan menjadi pertimbangan tersendiri, sehingga terbitlah sprendik TPPU. Nah, ini penting. Yang ketiga, mohon maaf ini sebelumnya, banyak pakar yang menyampaikan bahwa pelimpahan itu tidak ada dasar hukumnya. Bahwa Kejaksaan Agung selaku penyidik pernah menerima penyerahan kasus Asabri. Pernah dengar kan? Nah, kebetulan yang menerima pada saat itu saya sendiri selaku koordinator di Bisus.
Kalau nggak salah waktu itu ditangani oleh Asabri oleh pihak Polda Metro. Untuk kecepatan maka kita terimalah itu. Yang keempat, penting perlu dicermati bahwa penyerahan dugaan kasus Exampisus diserahkan oleh penyidik justru akan memberikan kepastian hukum karena menurut undang-undang penyerahan penyidik dari Polri diserahkan ke penyidik pada Exampisus. Jadi sama-sama penyidik. Sehingga kebetulan penyidik pada Kejaksaan juga merangkap sebagai lembaga peratut. Jika diserahkan ke lembaga peratut di Kejaksaan, yang kebetulan juga penyidik, mudah-mudahan ke depan tidak bolak-balik. Karena menurut Undang-Undang 319, korupsi adalah perkara yang harus didahulukan. Nah, alasan hukum seperti itulah sehingga penanganan perkara oleh penyidik pada Exampisus sangat argumentatif dan secara hukum bisa diterima. Yang pertama karena pernah kita menangani Asabri penyerahan dari Polda Metro. Yang menjadi penting adalah di lingkungan yang baru kita harus tetap sinergi dengan penyidik, apalagi dalam peran kasus ini. Nah, nanti progres selanjutnya akan kita sampaikan. Pak Sprindi tadi kan disampaikan tuh Bapak kalau salah satu alasan dikeluarkannya Sprindi baru itu untuk menyelidiki emas sama uang yang ada di Sentul ya. Apakah sudah ada indikasi dua temuan itu ada perkara lain di luar dari 3 perkara yang dilimpahkan ini? Kalau bicara ada perkara lain mungkin dugaan-dugaan. Nah, oleh karenanya penting sprindik TPPU itu jika nanti di kemudian hari akan ditemukan barang-barang yang lain. Emang itu sprindik TPPU untuk mengusut siapa Pak? Exampisus atau seperti apa? Detail perkara? Ya, seperti pertanyaan kalian itu. Pak, dari 4 sprindik Iya. berarti Pak F ini tersangkanya di yang sprindik Asabri ya? Nah, ini kembali ke 3 perkara yang dilimpahkan oleh teman kita dari Korpas dan Polda. Nah, kami menyadari pada saat itu ruang untuk melakukan serangkaian penyidikan kan tidak begitu luasa, akhirnya diserahkan kita. Setelah kita asesmen 3 perkara itu agar menjadi terang, kita kolaborasikan dengan barang bukti yang ada. Nah, akhirnya dengan perkara itu kita sinergiskan alat buktinya biar perkaranya menjadi terang dan di penyidik Kejaksaan akan lebih leluasa mengembangkan, maka terbitlah sprindik TPPU. Nah, bisa jadi dugaan-dugaan itu ke depan jika ada ditemukan mungkin dalam penggeledahan mungkin ke depan bisa digunakan. Bapak untuk pemeriksaan Pak Febri sendiri dilakukan tetap di Gedung Bundar atau seperti apa? Nanti akan dilakukan di gedung utama Kejaksaan Agung. Rencana pemanggilan Pak? Rencana pemanggilan jam berapa? Kalau rencana pemanggilan kan jam 9. Nah, nanti kita tunggu beliau hadirnya jam berapa. Hingga saat ini belum datang ya Pak? Belum. Pak, tapi pemeriksaan Pak Febri sebagai tersangka itu sudah pernah dilakukan ya? Atau Tersangka yang dari yang Kejaksaan Asabri belum. kasus? Itu dari kepolisian. Oke, berarti belum ada sebagai tersangka setelah di Kejaksaan. Dari 4 sprindik itu Pak yang dikeluarkan Kejaksaan berarti kan statusnya belum. Ya belum. Makanya kan saya sampaikan. Untuk kepentingan hukum harus diperiksa yang bersangkutan dulu sebagai saksi. Jadi semua dari 4 sprindik Semua ya Pak? Iya, sementara ini. Kecuali yang ditetapkan oleh Iya. kepolisian. 3 sprindik yang awal itu juga sebagai saksi Pak berarti? Iya. Pemeriksaan pertama ini. Belum ada yang tersangka. Apakah pemeriksaan ini untuk sprindik yang nomor 4 saja atau keempatnya Pak? Sementara yang nomor 4 sambil jalan yang 3. Sebagai? Yang 1 kan udah tersangka. Oke. Dugaan Asabri dan TPPU. Dari teman kita penyidik udah tambah tersangka. Nah, yang ini perlu ditegaskan lagi mengapa waktu itu diserahkan perkaranya ke sini, kita undang dia sebagai tersangka karena berkasnya udah kita terima. Nah,
karena subjek hukum yang diserahkan adalah subjek hukum perorangan, maka harus diperiksa. Persis masih seperti sangka merujuk pada sprindik dari Kotas. Kenapa diperiksa? Kita pastikan betul tidak yang bersangkutan ini perkara yang pernah ditangani, untuk memastikan bahwa dia pernah diserahkan oleh tim penyidik. Nah, setelah itu kita pelajari di asesmen alat buktinya, dari 3 perkara itu kan ada TPPU-nya semua. Bisa jadi TPPU yang kita terbitkan ini akan masuk di sini nanti. Berarti untuk hari ini statusnya saksi ya Pak, Iya, panggilannya? iya. Pak, berarti tapi kalau Dodito kan kemarin sempat pakai rompi PIN. Nah itu gimana Pak? Apa masih saksi apa tersangka? Gimana? Itu perkara dari Kotas kan. Untuk perkara yang ini masih saksi. Tapi kemarin dia udah hadir. Pak, Hari Rabu kemarin. pemeriksaan yang kemarin Pak Febri kan alasannya alasan kesehatan. Iya. Boleh diinformasikan lebih lanjut alasan kesehatan itu sakit yang seperti apa? Oh, yang tanya yang bersangkutan karena itu termasuk privasi. berarti proses etiknya menunggu pidananya. Iya, iya. Pak, dari kemarin kan dengan keterlibatan Pak Eva ini kan sampai detik ini pun pihak Kejaksaan Agung belum ada pernyataan permintaan maaf. Apakah sudah ada arahan dari Pak pimpinan Pak JA itu untuk menyampaikan permintaan maaf atas keterlibatan Pak Eva ini karena adanya dugaan lalai jika Cere terlibat dalam kasus korupsi? Itu untuk selanjutnya nanti saja ya. Mohon maaf semuanya karena kita masih ada acara lagi. Pastinya akan kita sampaikan progresnya. Termasuk yang kemarin sudah kita sampaikan press release secara tertulis. Intinya kita tetap menangani secara profesional, sinergis dengan Polda, Kotas. Bahkan kemarin ada supervisi dari KPK juga, Komisi Kejaksaan. Pak, hari ini Udah, cukup ya? fakta baru atau Udah. dari Oh itu. Udah. Pak Febri kenapa nggak pernah kelihatan Pak kalau Ya cukup ya, itu nanti aja. Nanti kan dia yang Pak bersangkutan Febri kenapa dipanggil. nggak pernah kelihatan? Oke rekan-rekan, karena Iya. acara mau lanjut sesuai Iya. kesepakatan Nanti udah lebih tunggu dari perkembangan aja. Yang lain ini Pak, berapa saya kali kira, Pak. parkir baru dijemput paksa Pak? Kalau pasal 28 KUHP, sekali dipanggil nggak datang, silakan. Yang kedua, Karena sudah diprogram panggilan kedua datang, penyidik apa namanya? memohon bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk menghadirkan. Itu Silah. waktunya, temponya berapa lama Pak? Apa? Tempo waktunya Dari manggil yang kedua. Manggil kedua. Dari saya ketentuan ya, kita memang kan melihat kondisi ya. Tapi pastinya di pasal 28 KUHP, panggilan kedua tidak datang, penyidik bisa memohon bantuan untuk menghadirkan. Ya. Baik, udah ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke, 3 menit. Pegel banget. Sorry ya Kak.